Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan mengenai pembelajaran analisis kripto ya teman-teman, dimana untuk menganalisis kripto itu sendiri ada berbagai macam teknik. Ada umumnya terbagi dalam dua bahasan pokok, yaitu technical analysis dan juga fundamental analysis, di mana technical analysis itu merupakan dasar-dasar atau teknik yang menyeluruh untuk bagaimana kita menganalisis suatu candle atau suatu pattern, atau untuk membaca grafik-grafik dari pergerakan harga suatu market. Oke, kemudian untuk fundamental analysis itu sendiri itu biasanya terkait dengan suatu news atau kejadian-kejadian tertentu yang berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu institusi atau organisasi, atau bisa misal berdampak terhadap suatu koin-koin tertentu. Itu untuk fundamental. Nah, di sini saya akan mencoba fokus ke technical analysis ya teman-teman, agar teman-teman juga bisa belajar untuk menganalisis atau menganalisa apa yang kalian inginkan. Misal ingin menganalisa Bitcoin, kalian nanti agar bisa juga menganalisa Bitcoin dengan sendirinya tanpa perlu ikut program atau belajar atau membership ataupun sinyal-sinyal berbayar. Jadi di sini saya berikan semuanya free, silahkan. Saya mau berbagi pengalaman dan pengetahuan saya mengenai kripto, terkhusus ada di analisis cryptocurrency di sini ya. Saya akan memberikan teknik-teknik tentang analisis, kemudian bagaimana cara membaca indikator, semua akan saya beri per materi ya. Untuk sekarang saya akan mulai dengan fokus yang paling pertama, yaitu pada candlestick pattern, karena dasar dari semua ini adalah candlestick. Apa yang kita baca pada grafik chart atau pergerakan harga itu apa? Tentunya kan candle yang pertama kita lihat, baru nanti kita akan menguji atau belajar atau membaca ke tahap yang lebih lanjut, karena yang paling awal pondasi utama itu adalah candlestick. Apa yang kita lihat itu adalah candle. Oke, langsung yang pertama, sebenarnya ada sangat banyak sekali ya teman-teman di sini candle pada Bitcoin tentunya ya, ataupun kripto yang lain. Tetapi di sini saya akan mengambil contoh dalam candlestick Bitcoin saja teman-teman ya, biar secara general saja Bitcoin yang saya ambil, karena sama saja nanti di altcoin lain juga sama saja. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana sih membaca candlestick ya, bagaimana memahami candlestick, kemudian bagaimana arah selanjutnya jika terbentuk suatu candlestick tertentu. Sebenarnya candlestick itu sangat banyak ya, ragam dan macamnya teman-teman, tapi di sini saya mau merangkum menjadi beberapa bagian candlestick saja, karena terlalu banyak yang harus dibahas kalau harus semua dijelaskan. Jadi di sini saya akan mengambil inti-inti atau candlestick pokok yang biasanya itu berdampak signifikan terhadap suatu pergerakan market. Seperti itu ya. Yang pertama adalah kita masuk ke hammer candle. Apa sih hammer candle tuh? Nah, di sini udah terlihat jelas ya, saya bikin suatu slide di mana hammer itu merupakan candlestick yang kita asumsikan saja berbentuk seperti palu, karena namanya juga hammer, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan palu ya teman-teman. Saya akan menjelaskan tidak secara teoritis, tapi saya akan menjelaskan secara
secara mudahnya saja ya. Kita pakai asumsi-asumsi biar mudah dimengerti tanpa harus mengerti definisi secara textbook ya teman-teman, biar lebih gampang untuk diingat. Oke. Di sini kita punya hammer ya. Ada hammer dan ada inverse hammer. Nah, ini sama-sama berbentuk seperti hammer. Bedanya yang hammer itu adalah wicknya itu panjang ke bawah. Kemudian kalau inverse hammer itu wicknya itu panjang ke atas ya. Nah, candle hammer ini berfungsi atau biasanya diidentifikasi ketika berada di area support ya teman-teman. Ketika terjadi suatu penurunan kemudian membentuk suatu candle seperti hammer ini atau inverse hammer, maka itu baru disebut hammer candle. Bukan ketika naik ya, bukan ketika tren naik baru selanjutnya membentuk suatu hammer, itu beda candle. Hammer ini disebut candle hammer jika sedang terjadi penurunan kemudian membentuk suatu hammer. Oke, karena dengan adanya hammer candle di sini ada kemungkinan potential directionnya itu merubah keadaan untuk naik. Coba kita cari langsung di candle Bitcoin ya teman-teman, untuk hammer candle ini seperti apa sih. Kita cari hammer candle dan inverse hammer. Oke, kita cari penurunan terlebih dahulu, berarti kita cari suatu movement yang menunjukkan itu penurunan. Oke, saya langsung dapat di sini ya teman-teman, bisa kita lihat bersama-sama bahwa saya cari panah dulu biar enak. Nah, di sini ya teman-teman, kita lihat ada suatu hammer candle di sini. Nah, ini ada satu hammer candle dengan wicknya panjang ke bawah. Terjadi suatu penurunan kemudian terjadi dan terbentuk hammer candle. Syarat hammer candle adalah bodinya cenderung gemuk di atas dan wicknya panjang ke bawah. Itu adalah hammer candle, dan potensial movementnya adalah setelah adanya hammer candle itu naik. Dan di sini terbukti ya teman-teman, setelah adanya hammer candle di sini movementnya kemudian di sini dari terjadinya hammer candle dia naik, walaupun mungkin cuma sedikit, tapi itu berdampak cukup signifikan jika kita mengetahui fungsi dari pembentukan candle-candle tersebut. Oke, kemudian kita cari inverse hammer candle ya teman-teman. Di sini juga sudah ada di sebelahnya, di sebelah sini ya teman-teman. Ini terlihat palu. Ini masih di area bawah ya. Ini masih di fase penurunan. Cuma di sini juga terbentuk suatu hammer, inverse hammer candle. Jadi potensial move-nya setelah ada hammer candle di sini adalah naik, dan di sini terbukti naik ya teman-teman. Di sini malah ada bonus ya pada area di sini, karena ada di sini hammer candle, di sini inverse hammer candle, kemudian ditambah lagi kemudian dengan inverse hammer candle, dan arah selanjutnya adalah naik. Oke, kemudian kita balik ke slide. Itu untuk hammer candle ya. Jadi ada hammer, ada inverse hammer. Mungkin hampir sama, cuma beda di wick-wicknya saja. Oke, seperti itu. Saya rasa udah itu cukup mudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke candle selanjutnya. Di sini masih terkait dengan hammer candle. Kalau hammer candle dan inverse hammer candle tadi itu berfungsi ketika fasenya sedang turun kemudian membentuk suatu hammer candle. Nah, di sini ada hanging man dan shooting star, di mana di sini juga sama ada sebuah hammer candle, tetapi kebalikan dengan yang tadi ya. Ini berada pada fase tren naik. Di sini terlihat pada gambar ada tren naik kemudian baru membentuk hammer candle. Di sini juga sama, membentukkan tren naik baru membentuk suatu hammer candle. Tetapi untuk di
pada tren kenaikan di sini, hammer candlenya sebutannya udah beda ya. Kalau wicknya panjang ke bawah itu namanya hanging man. Kemudian kalau wicknya panjang ke atas itu namanya shooting star. Oke, kita langsung cari teman-teman ya. Kita cari dulu yang hanging man, yang wicknya panjang ke bawah. Oke, saya udah lihat di sini ya teman-teman. Langsung kita menemukan pada kasus atau pas bull run kemarin tahun 2021, di sini ada cukup banyak hanging man, di mana candle-candlenya cukup banyak ya di sini. Satu, kemudian dua di sini, kemudian itu saja cukup dua contoh di sini ya. Pertama dari sini dulu saja. Di sini ada hanging man. Jadi ketika ada indikasi close candle ini di time frame weekly ya. Contoh. Jadi indikasi di time frame weekly ada terbentuknya hanging man di sini, maka kita lihat minggu berikutnya Bitcoin mengalami penurunan. Jadi ini bisa dikatakan valid untuk adanya hanging man atau fungsi dari hanging man di sini ya. Kemudian di sini juga ada. Setelah ada hanging man di sini, kemudian turun. Kalau kita lihat dalam time frame 1 hari, mungkin ini agak jauh lebih kelihatan turunnya ya, maksud saya bukan candlenya. Dari segi turunnya, setelah dari time frame weekly terjadinya hanging man, terjadi penurunan yang cukup. Jadi mungkin di sini ada min turun 25%. Kemudian di sini terjadi hanging man turun sekitar 17%. Jadi bisa dikatakan di sini cukup berfungsi dengan baik ya, fungsi dari candle-candle tersebut, di mana candle tersebut dapat menjelaskan bahwa candlestick itu ada fungsinya. Jadi di sini kita dapat dua buah hanging man. Kemudian kita cari yang shooting star. Kalau shooting star, dia berada di tren naik, cuma kebalikannya, wicknya panjang ke atas. Oke, kita dapat satu di sini. Saya pindahkan ini aja. Kita dapat shooting star satu di sini ya. Kemudian ini juga kita dapat juga shooting star di sini. Shooting star tidak harus warna hijau menurut saya, tetapi merah lebih diandalkan. Jadi kalau ada shooting star dengan close candle warna merah itu cukup kuat pengaruhnya. Tapi kalau hijau belum tentu. Di sini ya. Di sini sudah ada shooting star. Jadi pada area sini udah ada indikasi bahwa area di sini, mulai area di sini harus turun. Tetapi pada kenyataannya harga harus naik dulu baru bisa turun. Kenapa? Ya itu kembali lagi ke manipulasi market atau fundamental yang ada, pengaruh-pengaruh ekonomi itu banyak sekali ya. Jadi faktornya banyak, karena candle itu pondasi pertama, kemudian harus ada impact dari eksternal juga yang harus berpengaruh untuk mensupport dari jalannya sebuah candle tersebut ya teman-teman. Kemudian kita coba cari contoh shooting star yang lain. Harusnya kita cari di area-area di atas ya, karena shooting star dimulai dari kenaikan. Oke, di sini juga ada shooting star. Nah, di sini teman-teman ya, ini ada shooting star pada tahun 2000 berapa ini dulu, 2018 ya. 2018 terjadi shooting star pada area 6000 kalau nggak salah ya, 6500 di sini. Saya ingat waktu itu setelah beberapa minggu adanya shooting star di sini, kemudian Bitcoin dump sampai 3000. Itu market kripto sungguh sangat bergejolak sekali waktu itu ya teman-teman. Bagi yang sudah trading sejak lama pasti tahu momen tersebut. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke candle ya. Jadi hanging man dan shooting star saya kira sudah jelas ya, potensial directionnya jika ada hanging man dan shooting star adalah turun ke bawah. Oke. Kemudian
Ini salah satu indikasi yang mudah juga, yaitu adanya engulfing candle, yaitu bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Tentunya ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, saya langsung menemukan satu contoh. Di sini ini adalah contoh bullish engulfing, di mana candle hijau yang tercipta di sini itu lebih besar bodinya dibanding candle merah sebelumnya. Ya, itu namanya bullish engulfing candle. Jadi jika ada candle semacam ini, maka setelahnya itu bisa dipastikan mungkin persentasenya lebih besar, itu akan menciptakan suatu kenaikan yang lebih lanjut. Terbukti ya, di sini naik lebih lanjut. Di sini kita juga mendapati bullish engulfing. Nah, candle setelahnya juga naik lebih lanjut ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba cari lagi di kasus lain, di tempat lain, bullish engulfing. Nah, di sini ada bullish engulfing ya. Nah, di sini setelah bullish engulfing, kemudian harga terus naik. Beda halnya langsung di sini kita lihat ya. Di sini ada bearish engulfing, yaitu di mana candle yang tercipta itu bodinya lebih rendah dibanding dengan bodi di candle sebelumnya. Di sini ada bullish engulfing. Di sini juga ada bullish engulfing, di sini juga ada bullish engulfing. Terlihat jelas ya, setelah ada bullish engulfing harga turun, di sini turun, di sini juga ada bullish engulfing, terus harga kembali turun. Kemudian di sini juga ada, lanjut lagi, ada banyak sekali bullish engulfing di sini teman-teman. Tahun 2017-18 lalu engulfing turun. Di sini ada bullish engulfing turun terus sampai 3.000 waktu itu, $3.000 ya teman-teman. Oke, itu untuk bullish engulfing. Saya kira mudah ya untuk membedakan antara bullish engulfing dan bearish engulfing. Tentunya dasar-dasar candle seperti ini harus di luar kepala ya teman-teman, karena kita tidak mungkin melihat buku setiap waktu ini candle apa sih. Tentu, jadi harus benar-benar dipahami dari pembentukan suatu candle, ini candle apa, ini candle apa, itu harus dipahami dengan pasti. Oke. Kemudian setelah engulfing candle kita ke morning star dan evening star. Apa sih itu? Jadi morning star itu saya katakan adalah tanda tambah aja ya, semacam tanda tambah atau plus di sini yang berada pada area bawah setelah penurunan. Jadi ketika ada suatu penurunan kemudian ada candle berbentuk tanda plus atau tambah, itu namanya morning star. Berbeda halnya dengan evening star ya, ketika ada suatu tren naik kemudian ada pembentukan suatu candle berbentuk plus atau tambah, itu namanya evening star. Dimana morning star jika setelah penurunan ada candle plus, itu akan berbalik arah untuk naik, untuk potential directionnya. Kemudian untuk evening star, setelah adanya tren naik kemudian ditandai dengan adanya candle berbentuk tanda plus, itu berarti mungkin ada potential direction untuk membalikan arah. Oke, kita cari candlenya dulu kembali. Kita mulai dari morning star. Oke, kita cari morning star. Di sini ada ya, kita lihat ini udah nemu langsung teman-teman. Nah, di sini kita punya morning star. Kita punya morning star di sini karena dari tren turun kemudian ada candle morning star di sini, maka arah berbalik. Oke, jelas sekali ya teman-teman untuk morning star. Kemudian coba kita cari evening star. Kemudian di sini ada juga evening star pada area ini. Kita lihat di sini ada evening star. Evening star di sini menandakan bahwa tren kemungkinan akan turun, maka jelas tren kemudian turun. Oke, kita coba cari tempat lain untuk lebih meyakinkan. Cari dulu. Mungkin kita rubah ke 1 hari ya. Coba cari di 1 hari biar lebih banyak sepertinya untuk candle-candle morning star atau evening star seperti ini.
kita coba cari di area bawah untuk Morningstar. Nah, saya udah sedikit melihat di sini ada Morningstar dan Evening Star. Nah, di sini ya teman-teman, candlenya berbentuk seperti tanda tambah atau tanda plus ya. Di sini kita punya Evening Star. Di sini kita punya Morningstar. Oke. Ini ada dua buah candle malah ya, dua buah Morningstar dan dua buah Evening Star. Jadi pengaruhnya cukup besar kalau dibandingkan cuma hanya satu. Jadi ketika ada tren penurunan di sini, kemudian diikuti dengan adanya Morningstar, maka trennya akan berubah. Oke, dan terjadi. Kemudian di sini ada Evening Star, kemudian habis di sini naik, tren naik, kemudian ada Evening Star, maka trennya berubah ke turun kembali dan meretest support sebelumnya di sini ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk morning dan evening star. Cukup jelas ya, seperti tanda tambah. Kemudian lanjut lagi kita ke doji candle. Jadi ini doji yang kurang meyakinkan istilahnya ya. Jadi semacam tanda plus atau tambah, kurang lebih hampir sama, cuma dia lebih sejajar seperti yang tadi ya. Jadi itu memiliki potensi untuk naik ataupun turun. Jadi belum bisa dipastikan dengan pasti. Kalau Morningstar kan udah agak jelas ya, itu ada potensi untuk naik. Dan kalau Evening Star ada potensi untuk turun. Tetapi untuk doji candle yang sejajar seperti ini, ada dua buah candle yang sejajar atau berdampingan, itu masih memiliki potential direction yang belum jelas, bisa naik ataupun bisa turun. Oke, kita coba cari doji seperti ini ya. Selain di sini ya, kita soalnya udah lihat di situ. Kita coba cari doji yang seperti ini. Biasanya itu banyak terjadi di area 4 jam ya teman-teman. Coba kita 4 jam, kita cari doji seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat contoh dari doji dan spinning top. Ini ada dua buah doji yang berdampingan. Jadi di sini dia masih bingung ya, mau menentukan arah kemana, ke atas atau ke bawah. Kemudian ini kita lihat juga masih ada di sini candle-candle yang berdampingan seperti ini. Jadi pada area-area seperti ini atau pada candle-candle seperti ini, lebih baiknya kita menghindari dulu. Kita menunggu suatu konfirmasi atau suatu pola candle yang tercipta atau pattern yang tercipta lebih lanjut untuk menghindari kegagalan dalam analisis. Karena candle-candle seperti ini akan membuat para analis bingung tentunya, karena dia masih mencoba untuk menemukan arah yang lebih pasti. Di sana banyak kebimbangan tentang candle yang belum tercipta seperti itu ya. Oke, itu untuk doji dan spinning top, kurang lebih sama untuk dua candle ini ya teman-teman. Kemudian kita punya 3 candle, yaitu 3 white shoulder dan juga 3 black cross. Jadi 3 white shoulders itu adalah suatu candle yang tercipta atau terbentuk dari 3 candle hijau yang berurutan. Sedangkan 3 black cross itu merupakan 3 buah candle yang berurutan, yang mana merah ya teman-teman. Kita coba lihat aja antara 3 white dan 3 black. Oke, kita lihat 3 white dulu, 3 black ya. 3 black itu yang turun, yang 3 white yang naik ya. Kita di sini sudah coba lihat bahwa contohnya, bentar, kita coba mundur jauh. Oke, di sini mungkin banyak ya dalam fase kenaikan untuk 3 candle itu. Nah, di sini teman-teman ya, ketika ada 3 candle
Di sini contohnya 3 candle yang berurutan warna hijau itu memiliki kemungkinan bahwa 3 white candle itu ada di sini. Jadi itu tandanya adalah penguatan suatu pola kenaikan candle dari 3 candle yang berurutan. Jadi ketika ada candle seperti itu, maka movementnya akan naik. Kemudian kita coba cari 3 black-nya. Coba saya ketemu di sini satu, sini ya. Ini ada 3 buah candle merah. Jadi dengan adanya ketiga candle merah ini, itu merupakan indikasi bahwa kekuatan penurunan itu juga kuat. Apalagi ini udah nembus EMA ya. Kita bicara di luar analisis yang lain dulu ya. Kita bicara tentang candle aja dulu. Jadi dengan adanya 3 candle merah di sini, itu tandanya pelemahan candle, bahwa candle akan selanjutnya akan turun, dan candle selanjutnya dominan untuk turun arah selanjutnya ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk 3 candle. Kemudian kita ke 3 method. Apa bedanya antara 3 candle dan 3 method? Jadi perbedaannya adalah kalau tadi itu candle yang bergerak tinggi ya, sedangkan 3 method di sini adalah 3 candle yang tidak memenuhi candle sebelumnya. Jadi di sini ada sebuah candle merah, kemudian tercipta 3 buah candle hijau, tetapi 3 candle hijau di sini ini tidak membackup atau tidak jauh lebih tinggi dari body candle dari candle merah ini sebelumnya. Itu namanya falling 3 method. Jadi itu potensialnya adalah untuk turun karena 3 candle di sini gagal untuk membackup candle sebelumnya yang merah panjang di sini. Kemudian untuk kebalikannya rising 3 method, yaitu ada suatu kenaikan candle kemudian diiringi 3 candle merah, di mana 3 candle merah ini tidak membackup atau tidak jauh lebih rendah dari candle kenaikan di sini. Itu namanya rising 3 method, dan itu potensial movementnya adalah naik ke atas. Oke, kita coba cari untuk 3 method di sini. Kita coba cari karena ini mungkin agak lebih susah ya untuk dicari candle-candle seperti ini. Mungkin kita cari di time frame yang lebih kecil, karena mungkin di time frame yang lebih kecil itu akan lebih banyak candle-candle seperti ini ya teman-teman. Sebentar, mungkin butuh waktu cukup lama untuk mencari candle seperti ini. Saya coba lihat sedikit di sini teman-teman ya. Ini belum valid banget, cuma udah ada indikasi ya teman-teman di sini. Kita lihat pada area sini ya. Di sini ada yang namanya falling 3 method ya. Jadi ada candle merah besar, kemudian ada 3 buah candle di sini, 1, 2, dan 3. Jadi 3 buah candle di sini tidak membackup candle sebelumnya yang merah di sini ya. Jadi potensial movementnya setelah itu adalah kembali untuk turun meretest support yang ada di body candle sini ya, dan terjadi di sini gagal, maka turun meretest support yang ada pada candle di sini ya teman-teman. Oke, itu untuk falling 3 method. Kemudian kita coba cari rising 3 method. Dari kenaikan turunan 3 candle kemudian mencoba naik kembali. Oke, kita cari kembali untuk candle seperti itu. Cukup susah ya untuk mencari candle-candle seperti itu karena jarang sekali terjadi cuma sedikit. Kita coba cari lagi. Di sini mungkin bisa ya teman-teman, cuma belum cukup bagus candle-candlenya.
Kita mundur jauh ke belakang dulu, mungkin ada di sekitar sini. Ini teman-teman ya, kita bisa lihat di sini ada kecil namun cukup berarti. Jadi di sini ada yang namanya rising tree method. Oke, kita fokus pada area ini ya teman-teman. Nah, di sini candle utama kenaikan, kemudian diiringi dengan 3 candle merah setelahnya, 1, 2, 3 di sini ya. Tetapi 3 candle di sini, 3 candle di sini ini gagal atau tidak lebih rendah dari body candle di bawah ini, sehingga menyebabkan ini terjadinya rising tree method ya, sama ya, kurang lebih seperti ini ya. Dan potensial movementnya setelah ada candle seperti ini adalah mengalami kenaikan, dan benar kenaikan yang terus terjadi dari candle, terciptanya suatu pola di sini dari candle tersebut. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini mengenai candlestick. Untuk bagian atau chapter yang pertama ini, dimana saya hanya membahas pertama adalah candle-candle yang utama harus dipahami, karena candle merupakan dasar dari sebuah analisis. Kita harus tahu candle itu candle apa sih, bentuknya seperti apa, kemudian fungsi candlenya apa, kemudian kalau candlenya berbentuk seperti itu tuh artinya apa. Kita harus paham itu semua dulu ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk pembelajaran mengenai technical analysis di sini mengenai candlestick pattern. Untuk next atau selanjutnya saya akan memberikan mungkin bagaimana sih membaca support dan resisten ya teman-teman, atau mungkin nanti di bagian lain yang apa, yang jelas nanti saya akan memberikan tahapan-tahapan dari bawah sampai ke atas lagi, supaya pemahamannya mudah untuk dimengerti. Kita belajar basic dulu, baru nanti akan meningkat seterusnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video mengenai technical analysis learning selanjutnya. Sampai ketemu, terus belajar dan terus pantengin channel ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.